Bonsai Imajiner. Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, jaga kebahagiaan, dan tetap semangat. Baik, kali ini kita seperti biasa akan mentreatment beberapa bahan yang masih tersisa. Satu persatu mungkin kita akan mulai dulu dari yang sisa yang terkecil, dan ini mungkin tidak kami lakukan wiring karena masih sangat kecil. Perlu diketahui bahwa bahan ini nantinya akan kita treatment untuk mematangkan saja dengan ukuran yang sudah ada. Baik, kita langsung saja. Master, Ya. Master. Tadi Anda sebelum kesini nih sebenarnya mau ngomong, cuman ini kan ada di sampah-sampah nih bahan Ya. bonsai ini, Master. Apa itu di sampah? Bahan bonsai dibuang sama Ada orang bonsai gitu di mungkin. tempat sampah. Lalu, Nah, kayak ya pokoknya udah jelek lah bentuknya nih, Master. Nih saya kasih tahu nih. coba lihat. Nah, ini bisa dikatakan itu enggak, Master, tuh kayak gini? Aduh, ini kesian Bisa sekali. dimasukin ke itu enggak? Apa namanya? Coba pot bisa gitu. lah, bisa. Ini kayaknya masih segar ya. Ini kesian sekali ini kondisinya. Oke, sahabat bonsai, kita beri. Ini pohon mati bukan sih, Master? Bukan Enggak, kan? masih Dia hidup ini, masih segar. Cuman mungkin oleh pemiliknya dirasa kurang menarik ya. Kayaknya seperti itu. Oke, sebentar. bisa dibikin menarik, Master. Iya, sebentar. Kita kasih media dulu. Nah, inilah hasilnya, sahabat bonsai. Bahan-bahan, bukan bahan yang tadi ini bahan buangan. Tapi Ini bisa diselamatin nggak, Master? insya Allah bisa ini. Yang tadi teman kita dapat dari buangan sampah, tapi masih bisa lah kita selamatkan. Oke, langsung saja kita eksekusi semua, kita treatment langsung. Seperti ini. Bentuknya bakal apa ini, Master? Begini nih. Nanti kita saksikan sama-sama kira-kira jadinya nanti seperti apa. Kita treatment saja. Kita rapihkan. Itu kelihatannya membaik ya, Master. Kenapa? Udah dimasukin ke pot kayak apa namanya, bagus tuh ya. Ya, Terlihat semua juga. rapi gitu. Makanya kita kan prinsipnya mengoptimalkan sebuah bahan untuk menjadi suatu karya itu memang memerlukan imajinasi yang matang, sehingga kita bisa membentuk satu bahan bonsai yang biasa saja menjadi tidak biasa gitu.
Udah masih keluar getah nggak sih Master kayak gini tuh? Ini nggak bergetah, Oh, nggak tidak bergetah. bergetah. Itu batu akik dapat dari mana Mas? Eh, ada salah satu kenalan kita yang dari Aceh, Bapak Iskandar. Ketika dia pulang kampung, dia bawa bahannya ini, lalu saya bentuk sendiri, saya bikin sendiri. Batu Aceh namanya. Ya kalau nggak salah apa sih ini nih, Sungai Virus. Dare, Sungai Dare. Oh, Sungai Dara. Bukan Sungai Dare, kalau dari Aceh itu Kalikoa. Sungai Kalikoa. Netprit apa ya, Netprit kalau nggak salah, Netprit. Netflix. Ya, Netprit, batu Netprit. Nah ini kalau yang apa namanya, Master, daun-daun begini nih atas nih mahkota ya? Ya, betul. Itu Ini kan- kalau ada dua begitu apa double mahkota tah? Enggak. Enggak, yang satunya nanti kita arahkan untuk cabangnya, untuk tangannya, supaya kelihatan dinamis dan lebih hidup. Nggak monoton ya, kalau sendirian kan monoton. Oh kalau habis dibuang tuh begini ya banyak ini ya Mas? Apa Banyak dari satu. sananya? Nggak, ini sih dari sananya. Oh, Kita kayak Rapihkan berenjol-berenjol gitu ya? rapihkan saja supaya lebih enak kita lihatnya. Ini nggak sampai potong, nggak habis. Ini nih Master. Enggak, nanti ini buat tangan aja. Nah, kebetulan ada tunasnya Oh, mana Master ini? di bawah, ini bakal tunas, jadi kita tunggu aja. Ini sih tunas ini. Ya, ini ada tunas. Nah, nanti ini kan dipakai buat tangan juga, Oh, buat percabangan yang melengkapi atau memperkaya percabangan di pohon ini. Nah, baik, kita melangkah ke pruning. Proses pruning ini, bagaimana sahabat bonsai ketahui, adalah untuk mempermudah kita melakukan wiring, sehingga tahu betul persis arah mana yang atau cabang mana yang harus kita wiring. Ya, intinya mempermudah kita melakukan pengawatan saja. kalau dipotong daun-daunnya tuh ya? Ya, Kalau dipotong sampai habis ujung sampai sini nggak Masternya? Sampai sini? enggak sampai pucuknya. Ini Sampai pun pucuk. adalah salah satu cara bagaimana mempercepat cabang yang kita pruning. Kalau dari gaya bonsai ada nggak yang kayak ular ngelipet begini, pohon ngelipet begini? Ada, cuman Ada. ya Kayak gini nih tuh, pohon Kelihat- lipat. terlihat tidak natural. Oh, Ya. tapi kan ada pohon lipat ya, mangga juga dulu ada ya? Adalah, setiap pohon ada mungkin. Pohon lipat. Itu emang dari kecilnya dia ya? Udah di kayak gini kawat ya? Ya, sudah diprogram dari Oh. kecil, dari bahannya. Bonsai. Kalau lipat apa gaya apa tuh asalnya? Ular, Ya, gaya melintir. kayak melintir. Ular. Biasa Tapi ada dalam pameran bonsai yang melipat gitu ada, Ada? ada. Oh. Ada banyak itu gaya pelintir dari rekan kita yang berasal dari Pekalongan kalau nggak salah. Jadi Ada dari salah bawah melintir semua. Ya, ada salah satu master trainer pelintir. Itu dari, kalau nggak salah dari Pekalongan apa dari Tegal, Pekalongan kalau nggak salah.
itulah masternya gaya pelintir yang dimaksud oleh Mas Kanta tadi. Oh, berarti dari bawah, dari akar ya, dari batang gede apa sih namanya kalau ini master? Ya, Yang ini namanya apa nih? Yang ini? ya batang pokok batang. Oh, batang pokok ya. Kan ada batang, ada cabang, ada Daun. ranting. Oh, ranting. Nah, itulah bentuk dasar pohon yang ada di sebuah pohon. Jadi batang, cabang, ranting. Kalau untuk muter kawatnya sendiri arahnya bebas. Bebas saja. Kita juga kan melihat, oh ini masuknya atau lebih enaknya diputar ke kiri, ke kanan. Lebih ini aja, lebih memudahkan prosesnya. Nah, di sini bakal proses Pembentukan. ya, Master. Nah, kita lanjut dengan proses pembentukan cabang. Ayo, Master, coba mau dilihat. Ini nggak dipotong dulu tah? Nggak apa-apa? Nah, nanti aja terakhir. Oh. Oke. Ini kan gayanya muternya ke kanan. Kita putar juga ke kanan supaya tidak terjadi kawat mengendur di dalam lilitannya ya. Yang diputer kawatnya atau batangnya? Kawatnya, kalau batangnya nanti patah. Kawatnya. Oh, Kawatnya kawatnya. yang kita putar. Bisa dicoba nggak saya, Master? Boleh nggak? Boleh. Coba. Silakan. Master pegang ininya. Ini berarti puterin Ya, ini. Iya. Gini tuh, Master? Iya, betul. Nah, kira-kira seperti Kayak gini. itu. Oh. Nah, begitu. Jadi Khawatir takut potong. dalam pemutaran pun kita merasakan bahwa batang itu bakal putus, patah atau tidak. Dia akan terasa ada getaran bunyi krek gitu di tangan. Nah, kalau sudah begitu jangan dilanjut. Kita sudahi proses penekukannya, kita alihkan ke penekukan yang lain seperti itu. Nah, itu kalau bunyi krek begitu udah potong? Belum? Belum, itu baru gejala akan patah. Nah, maksudnya bisa nggak di itu secara bunyinya masyarakat bisa nggak di sini? nggak bisa. Ini hanya bisa dirasakan sangat kecil getarannya. Oh, getarannya sangat kecil. Bisa dirasakan oleh rabaan tangan saja. Jadi tidak ada suara. Kalau ada suara itu pasti terjadi di cabang yang sudah tua dan ada bunyi, dan itu biasanya sudah terjadi patah. Nah, kalau sekecil ini hanya feeling yang kita pakai. Jadi kita rasakan betul seolah-olah kita kita ya menyatu di badan bonsai ini. Ada getaran-getaran yang itu dipijat-pijat ya, Mas? Pijat-pijat enggak? Tidak. Oh, enggak dipijat, diputar ya? Ya, ini juga kan sambil merasakan batang yang saya maksud tadi. Oh. Nah, jadi belok begini tuh, guys. Ada rabaan yang bermanfaat bagi kita tuh untuk merasakan bagaimana pohon ini kira-kira aman tidak atau patah tidak. Kalau akan patah ya sebaiknya kita stop atau kita sudahi. Kita bisa lakukan dengan hal yang lain, tidak harus melakukan atau dilanjutkan sampai cabang itu benar-benar patah. Nah, ini dah sudah, Master. Ya, ini hanya untuk memberikan sentuhan awal aja ya. Nanti pun ini tetap
harus kita treatment lagi, kita lanjutkan setiap langkah-langkah program yang ada ini pasti nanti ada kelanjutannya. Nah, kalau Untuk posisi sementara begini ini- wajahnya di mana, Mas? Wajah dari pohon. Nah, ini di Bonsai sini. Oh, ini Kalau wajahnya ini kan begini. seolah-olah punggungnya. Nah, begitu kan. Heeh. Nah, sebaiknya tampilan itu kita lihat secara keseluruhan pohon ini terlihat. Ya, nah seperti ini. Oh, ini depannya nih. Nah, ini mukanya. Jadi tampak mukanya tuh ada. Oh, ini tampak mukanya. Ya. Sama lah seperti bentuk manusia, ada muka, ada punggung, ada kiri, ada kanan, ada tangan, ada kaki gitu. Nah, ini pun sama. Kakinya ada dalam bentuk akar. Iya, iya. Nah, ini kita biarkan dulu seperti ini, lalu kita treatment lanjutan, nanti next berikutnya akan kita treatment lagi. Ya. Gimana kira-kira? Coba di apa putar-putar dulu, Master, mau dilihat. Ini kalau kalian melihat ya, guys, saya tuh dapat bonsai ini dari orang yang buang di sampah-sampah, Kak. Terus dapat ini. Tadinya udah mau itu udah dibuang, itu kayak mati gitu nggak sih, Mas, tadi itu? Enggak, ini masih sehat. Itu kita lihat aja. Secara fisik daunnya juga masih Oh, tegar. berarti baru dibuang ya mungkin ya? Baru Bu, kalau udah berhari-hari atau 1 minggu lebih mungkin sudah layu ya. Dari buangan bahan bonsai ini menjadi luar biasa ini ya, Master. Ya begitulah kira-kira. Nggak mengerikan ini, guys. Oke, Master. Oke, ini bisa dibawa pulang. Bawa pulang ya? Nanti di apa namanya, diteripkan di tim aja, biarkan seperti ini, tinggal lakukan penyiraman, lalu belikan sedikit pupuk. Pupuk kandang ya? Iya, tapi nanti kalau sudah agak segar, udah tegak ya, udah kelihatan berdiri semua, bahkan sudah ini sudah jalan membesar atau sudah keluar daun-daun yang baru ini. Kalau untuk bonsai ada pupuk khusus nggak, Master? Secara prinsip semua pupuk sama karena ini kan tanaman keras. Oh. Jadi intinya sama saja, nggak ada khusus. Saya kira ada pupuk khusus bonsai gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Belum ya? Semua itu pupuk tuh umum, hanya kemasannya saja. Oh. Kadang bergambar bonsai gitu ya. Jadi itu hanya kemasan saja. Tadi pada prinsipnya unsur-unsur itu sama yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, begitu Oke, kira-kira. Master, terima kasih. Ini bisa bawa pulang ya? Ya, Buat di ya rumah. mudah-mudahan ini juga jadi referensi buat teman-teman atau sahabat bonsai di rumah kalau mendapatkan apa namanya bahan-bahan yang sekiranya terbuang, jangan langsung diabaikan. Coba kita berkreasi, mudah-mudahan kreasi kita ini dihargai banyak orang. Oke? Terima Oke, kasih, Master. tetap Oke, Master. sehat, jaga semangat, tetap bahagia, salam satu hobi.